melumuri seorang handicap atau disable dengan kotoran manusia, itu biadab dan tidak sama sekali berakhlak. Ini keajaran yang kita patut disanjung oleh Yusuf Kalla dan semua elit politik seperti Amin Ma'ruf dan Amin Rais dan juga Abbas. Abbas itu seorang yang munafik dan memang kelihatan daripada profil mereka sepertinya kembar dengan Yusuf Kalla. Jadi dalam hal ini harus kita lawan, Pak, karena selama ini Indonesia telah dibutakan oleh ajaran-ajaran khilafah. Lanjut Pak Robert, singkat pada jelas karena sudah jam 10.15 menit harus selesai. Oke Pak Robert. Shalom Pak Paul. Shalom Pak Robert. And then saya akan mengomentari masalah apa yang disampaikan oleh Anwar Abbas mengenai Bonaparte. Kita tentunya melihat bahwa sifat dan karakter Anwar Abbas ini sama persis dengan Yusuf Kalla. Mereka itu hipokrit. Di pihak lain mengatakan bahwa di Indonesia memang sensitif soal agama. Kalau itu memang benar, kenapa mereka tidak tuntut Somad CS? Dan bahkan mereka sendiri harus dituntut karena mereka yang memanipulasi sesungguhnya segala perundang-undangan di Indonesia, karena semua didasarkan oleh kekuatan mereka sebagai mayoritas. Itulah mereka pakai label itu. Jadi saya harap, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Paul, di mana kita sudah lama menggaungkan semuanya ini supaya menjadi suatu realitas. Jadi bukan hanya yang level bawah yang harus dituntut, tetapi mereka yang mendanai. Kita tidak boleh lagi sembunyi-sembunyi, takut untuk menyatakan bahwa JK dia itu berperan sejak zaman reformasi. Saya tetap ulangi supaya ini tidak dilupakan oleh rakyat kita yang dibodohi oleh ajaran-ajaran ataupun identitas agama yang membodohkan teman-teman kita se-Indonesia. Jadi kita harus lantang untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan. Kita tidak menuntut untuk berperang karena kita cukup dengan apa yang kita yakini terhadap kebenaran itu. The truth has to be revealed. Jadi saya menganggap bahwa apapun kita akan bisa menang dengan kebenaran. Jadi kebenaran itu harus melalui hukum. Oleh sebab itu, tuntutan-tuntutan kita jangan sampai mandek di dalam suatu, misalnya sekarang Pak KC akan dikeluarkan sekalipun. Tetap kita perjuangkan karena perjuangan di Indonesia itu sudah terlalu ruwet, terlalu complicated. Jadi harus dibasmi. Yang dibasmi ini jangan hanya dahan-dahan atau rantingnya, akarnya di sini adalah para elit politik yang telah disampaikan oleh Beta Maluku tadi. Mereka harus dituntut karena dari mereka sebenarnya yang memberikan motivasi untuk bagaimana menghancurkan NKRI. Dan semuanya ini atas tanggung jawab presiden. Jadi presiden tidak bisa berdiam diri. Selama persoalan KC belum pernah kita melihat ada statement yang dibuat oleh Presiden Jokowi maupun Kapolri. Kapolri itu tegas. Kita tidak menyarankan Kapolri untuk melakukan karena mereka Islam. Tidak. Hukum itu berlaku atas semua umat tanpa memandang suku, agama, golongan. Karena inilah tuntutan hukum yang benar. Kita bersuara dari luar negeri untuk melihat Indonesia ada perbaikan. Kita mensyukuri adanya channel dari Pak Paul yang merupakan suatu sarana bagi kita semua yang ada di sini. Oleh sebab itu, berkaitan dengan nama Napoleon Bonaparte, kita kembali lagi gaungkan itu di Prancis, Pak, karena ini akan meng-attract attention publik di sana karena harus bagaimanapun itu seorang pahlawan dari Prancis yang dihina melumuri seorang handicap atau disable dengan kotoran manusia, itu biadab dan tidak sama sekali berakhlak. Ini keajaran yang kita patut disanjung oleh Yusuf Kalla dan semua elit politik seperti Amin Ma'ruf dan
Amin Rais dan juga Abbas. Abbas itu seorang yang munafik dan memang kelihatan daripada profil mereka sepertinya kembar dengan Yusuf Kala. Jadi dalam hal ini harus kita lawan Pak, karena selama ini Indonesia telah dibutakan oleh ajaran-ajaran khilafah dan semua ini sudah masuk di dalam semua lini. Jadi harus dibabat. Nyatanya polisi kok ada itu polisi agama. Bagaimana ini? Jadi saya mengharapkan dan kawan-kawan yang berada di Amerika supaya kebenaran itu harus dinyatakan dan ini harus dimenangkan. Ya. Jadi inilah tuntutan kita bersama Pak ya, dan sekali lagi itu ada di layar Anda semua ya AED dari Prancis. Ini berarti sudah yang keempat ya. Ya. Sudah yang keempat ya. Nanti mudah-mudahan dalam minggu ini ada keluar lagi. Kita lagi tunggu PIC kita dan wartawan Prancisnya juga, karena saya tidak pandai berbahasa Prancis, jadi saya minta tolong kawan sahabat saya ini ya, itu militan sekali sahabat kita ini, cinta Tuhan, dan dia tidak pernah tampil di YouTube, tapi dia komit, dia akan bantu kita untuk memperjuangkan kasus-kasus ini, dan beliau juga yang naikkan. Oh ya, kabar baik ya, Amnesty Prancis sudah naikkan, sudah mendengar ya, sudah menulis surat lagi untuk masalah tortur ya, penganiayaan, penyiksaan. Sebenarnya bukan penyiksaan, bukan penganiayaan. Ini sudah dinaikkan lagi oleh Uskup Jacques Galliot. Saya nggak tahu cara bacanya, susah banget ya. Jacques Galliot ini sudah dinaikkan lagi tadi malam ya, tadi malam atau tadi pagi sudah dinaikkan lagi. Beliau bersedia bantu ya kemarin karena berkat email teman-teman, tolong email lagi terus ya, tolong email lagi karena itu nanti kita forward ke tempatnya beliau. Ya, beberapa saya tahu banyak yang di-reject juga karena di-spam oleh mereka, dimasukkan ke spam, di-reject emailnya, tapi jangan putus asa, tetap kirim email sebanyak-banyaknya. Ya, teman-teman semua kirim email ke Amnesty yang kemarin saya tunjukkan, ya, saya tunjukkan lagi sebentar, mumpung ingat ya, sebentar. Ya, silakan lanjutkan Pak Robert. Puji Tuhan Pak, ya memang ini yang menjadi public attraction bagi kita semua Pak, karena ini adalah figur pahlawan di Prancis yang memakai nama, halo masih dengar Pak, memakai nama yang sama, jadi pasti mereka ingin baca, kan begitu Pak, jadi ini marketing di Eropa, dan mudah-mudahan. Oh mereka kaget Pak, dia kaget tuh, Napoleon Bonaparte, dia kaget Pak, wartawannya tanya saya Pak. Oh ya, pastilah Pak. Jadi memang seperti yang saya sampaikan kemarin, kejadian Pak KC ini merupakan suatu blessing in disguise. Berarti ya suatu berkat terselubung. Jadi jangan kita, ya saya tidak sependapat dengan pendeta Tony yang mengenai asilum itu. Karena Pak KC menjadi berkat di Indonesia. Dan lagi satu, asilum itu untuk hanya kebebasan, kita bisa mendapatkan sesuatu kebebasan di sini. Tetapi yang lebih fokus adalah bisa memberikan penerangan tentang kebenaran Yesus di negara tercinta Indonesia. Jadi mungkin untuk asilum itu Pak, lupakan untuk sementara. Karena Pak KC itu sudah bebas setelah ini. Dan perlu kita support adalah pengacara-pengacara yang saya lihat, saya ikutin mereka punya press conference Pak. Itu baik, bagus sekali. Termasuk ya kita harus juga memberikan appreciation kepada mereka karena mereka berani Pak. Karena di Indonesia kita harus berani menanggung risiko. Jadi jangan sampai kita ya ditakutin atau digertakin oleh MUI, kita diam. Tidak, kita harus tuntut. Kita sama kedudukannya, warga negara yang berhak menuntut. Dan Indonesia bukan dibentuk atas dasar agama atau golongan karena mayoritas. Tidak ada itu. Masih lebih baik kita dijajah Belanda dari itu. Jadi demikian dulu Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, luar biasa. Sebentar. Ya, langsung. Pak Matias Tambat tadi ada di sini? Masih? Ya, ada Pak Po. Siap, Amerika. Luar biasa teman-teman Amerika ini ngeri-ngeri. Iya, terima kasih Pak Pol dan teman-teman sekalian ya. Nah, saya ada 2 saran ini dan 3 input ya Pak ya. Saran saya Pak ya untuk konferensi pers berikutnya nanti ya Pak ya, tolong diinfo ke teman-teman semua jam berapa, dan mohon jangan di dalam ruangan kayak hari ini, misalnya di depan kantor pengacaranya dengan wartawan yang bisa diundang, bisa banyak datang Pak ya. Nah itu saran saya Pak ya. Dan kedua kepada Pak Tony, mohon
kalau bertanya dicatat dulu, dikonsep dulu pertanyaannya Pak sebelum bertanya pada waktu conference pers itu. Jadi Ya, setuju, Pak. sehingga ya dikonsep dulu, jadi sehingga terarah dan tajam. Ya Pak Etonia. Nah, kemudian Pak, untuk Ferdi ya, Ferdi anaknya Pak KC, ya keluarga bisa menuntut ini si Napoleon Bonaparte ini dan Mui, karena dari suratnya itu dilakukannya kan secara pribadi, dia menganiaya secara pribadi, jadi dia bisa dikena tuntutan tahanan badan dan juga material dan imaterial dari keluarga. Oh iya, betul. Ya. Ya, dan seharusnya dipecat itu Napoleon Bonaparte karena sudah melakukan pelanggaran kode etik seorang Benar, pejabat negara. Ya, dan suratnya itu sudah mengatakan dia lakukan secara pribadi juga. Nah, itu sudah bisa dituntut secara material dan imaterial. Nah, MUI juga bisa dituntut ya, kalau Ferdi misalnya dengar ini ya, dan pengacaranya kasih tahu, MUI juga bisa dituntut karena mendukung tindakan ilegal. Ya, penyiksaan atau torture itu perbuatan ilegal, ya, itu bisa karena didukung oleh MUI. Keluarga bisa menuntut, apakah menuntutnya material dan imaterial dan dibubarkan, terserah keluarga nanti. Inilah dengan pengacaranya diskusi. Nah, dan kemudian Pak, itu Pak yang kemarin ya contoh-contoh judul yang tak kirim Ya, bisa sudah. Bapak publis itu. Itu sudah saya kirim ke wartawan yang ada di Prancis itu buat alternatif. Iya, Ya. oke Pak, hanya itu saja. Semoga ini. Tapi mereka kan punya ini lagi kayak judul yang kemarin kan ada yang itu kan YouTuber Kristen dia apa. Tapi memang mungkin mereka masih hati-hati karena ini menyangkut government kan. Ya mereka nampaknya kemarin waktu saya pertama kita maju kita sedikit agak karena mereka bilang ini wah tanya detail banget kamu infonya dari mana, wah ini apa-apanya nggak percaya begitu blank, langsung kaget mereka langsung dinaikkan hari itu juga dinaikkan. Mantap, begitu Pak informasi udah A1 semua kemarin, wah langsung dinaikkan kemarin sudah ini informasi udah pasti benar. Nah lain kali dia akan percaya omongan saya. Nggak apa-apa, tapi lain kali dia akan percaya 100% ya. Ini kan kita kontak yang kedua. Dulu kan kontak yang pertama, ini kontak saya kedua dengan beliau ya. Jadi mungkin beliau masih harus berhati-hati karena ini pembacanya 20 juta pembaca di seluruh Eropa. Wah, hebat Pak. Oh. Ya, makanya beliau itu hati-hati sekali. Pak. Ya, Pak Robert. Jadi masalah apa yang sampaikan oleh Pak Tambak tadi, saya setuju mengenai ya Pak Tony ya. Jadi lebih konsepnya itu kalau memang benar harus lebih jelas karena dalam pertanyaan juga kepada lawyer di Indonesia tadi pagi mungkin waktu di sini Dini. Jadi itu harus fokus begitu. Jadi kalau kita justru menawarkan misalnya asylum itu, jadi sepertinya fokus ini untuk asylum, sedangkan asylum itu sebenarnya berlaku kepada suatu negara yang berlawanan konsep politiknya, sedangkan Indonesia tidak berlawanan secara konsep dalam berpolitik. Lalu komunis, Kuba dan lain-lain ini masalah agama, dan Amerika tidak begitu gregetan masalah soal agama karena di sini tidak banyak dibicarakan soal itu. Pokoknya dia udah nggak urusan. Tidak ada urusan. Jadi saya harap Pak Tony jangan sampai memberikan suatu isu-isu yang justru menyudutkan misalnya Pak KC. Jadi ini tambahan dari saya. Terima kasih. Ya. Oke, bagus ya. Jadi memang untuk asylum ini kapan-kapan kita akan bahas secara khusus. Dulu Pak Tony pernah ajak saya bicara masalah asylum, saya ragu karena takutnya nanti orang akan mengikuti jejak langkah asylum dengan serampangan. Oh jadi chaos Indonesia, makanya Denny Siregar itu tololnya minta ampun tuh, ngatain, oh ini si Paul minta asilum apa segala macam, tujuannya buat asilum segala macam di muka umum. Oh itu hati-hati tuh, itu omongan-omongan yang tidak bertanggung jawab seperti itu bahaya ya, karena begitu nanti ada orang punya ide seperti itu yang seperti yang ditaruh si Denny Siregar itu, Indonesia bisa chaos loh. Ada 20 orang aja kayak saya, 10 orang aja kayak saya, yang dianggap kayak saya yang berani nekat begitu kan. Terus dia mau bikin ikut-ikut saya begitu kan, bikin asylum, oh chaos tuh Indonesia.
Dan lagi Pak, poinnya di sini mereka pikir bahwa isu-isu ini justru kita ingin mencari suatu kelepasan daripada tekanan. Iya, padahal salah. Kita nggak mau begitu, Pak. Makanya tadi saya bilang dalam beberapa hal saya setuju dengan Pak Tony. Bahkan Aceh sebelum ada peristiwa ini sudah saya tawarkan kemari. Yudi Mulyana dulu sebelum dipersekusi itu di Cirebon itu, di pesantren itu sudah saya tawarkan kemari. Ya kan? Dan akhirnya ketangkap Yudi Mulyana. Nah, tapi akhirnya Yudi Mulyana ngelawan, ya kan? Dia ngelawan. Si Ani Christian sama Stefan Indra sekarang sudah panggilan ketiga, udah DPO. Ya tapi itulah karena ada backingan yang nggak jelas, makanya saya bilang kita serukan dari sini. Sedangkan Yudi Mulyananya sendiri kan masih ada keluarga. Kalau dia dia udah berani mati, saya yakin, saya support habis-habisan. Yang dianya masih separuh hati, ya kita nggak berani. Begitu dia tunjukkan dia berani mati, kita support habis-habisan. Saya sudah buktikan saya support habis-habisan sebelumnya. Tapi kemudian di tengah jalan, makanya saya nggak berani berharap Aceh juga akan tuntas, tapi paling enggak ya hari ini suara-suara kita ini bisa menjadi trigger. Saya tidak berharap Aceh bisa tuntas ya, artinya kita berdoa ya, karena kita tidak ngerti apa dalam pikiran manusia dan semua orang itu ada harganya toh. Nah kita doakan saja supaya beliau kuat sampai akhir. Apapun yang harus terjadi, semoga beliau kuat. Kita nggak boleh paksa, tapi harus dengan sukarelanya dia sendiri, Pak Aceh sendiri. Makanya saya kemarin saya bukan saya meremehkan Manubulu, tetapi saya yakin Saifuddin lebih tepat untuk ngurus Pak Aceh, gitu loh. Jadi dia tahu apa yang dirasakan, karena keluarganya goyah, keluarganya Aceh goyah kemarin ya. Makanya tadi pagi jumpa pers ngomong tidak boleh menayangkan siaran Aceh tanpa izin keluarga, itu langsung saya tegur. Ya saya langsung japri. Kita nggak setuju. Kalau sampai memang dia mau ngotot begitu, kita lepas sekalian. Kita lepas sekalian, kita nggak mau tolong, nggak bisa. Karena yang nyalimu nggak ada, kelasmu nyalimu nggak ada. Kalau yang ngomong itu seorang Saifuddin, mungkin saya akan dengarkan. Nyalimu nggak ada, nggak bisa. Nah itu bahaya ya. Oke, tapi kita lanjut.